Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Meliani dengan NIM 2414200089. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu menjelaskan mengenai kontrak bisnis dan kepailitan. Kontrak bisnis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha atau perdagangan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini menjadi dasar hukum dalam menjalankan kerjasama bisnis agar setiap pihak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Dalam hukum Indonesia, kontrak bisnis berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata, khususnya pasal 1320 yang mengatur syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Apabila keempat syarat ini terpenuhi, maka kontrak tersebut sah dan mengikat para pihak seperti undang-undang. Kontrak bisnis dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, namun dalam praktik bisnis modern, kontrak tertulis lebih sering digunakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Isi kontrak biasanya mencakup identitas para pihak, ruang lingkup, kerjasama, jangka waktu, nilai transaksi, cara pembayaran, hak dan kewajiban, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Fungsi utama kontrak bisnis adalah untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya perselisihan, serta menjadi alat perlindungan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Jika salah satu pihak melanggar isi kontrak, maka perbuatan tersebut disebut wan prestasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau tuntutan hukum lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hukum kepailitan. Kepailitan adalah suatu keadaan hukum di mana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditur. Kepailitan bukan hanya menunjukkan kondisi keuangan yang buruk, tetapi juga merupakan proses hukum yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan niaga. Di Indonesia, kepailitan diatur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Berdasarkan undang-undang tersebut, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri, oleh satu atau lebih kreditur, maupun oleh pihak lainnya yang ditentukan undang-undang setelah putusan pailit dijatuhkan. Maka, seluruh kekayaan debitur menjadi harta pailit dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Akibat hukum dari kepailitan adalah debitur kehilangan hak untuk mengatasi dan mengelola hartanya, sementara para kreditur akan memperoleh pembayaran piutangnya secara profesional sesuai dengan jenis dan kedudukannya masing-masing. Jadi, hubungan kontrak bisnis dan kepailitan itu sangat erat karena dalam pelaksanaan kontrak bisnis sering timbul kewajiban pembayaran atau utang piutang. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kontrak, maka terjadi wan prestasi. Dalam kondisi tertentu, wan prestasi yang terjadi secara terus-menerus dan melibatkan banyak kreditur dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan yang serius. Apabila debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga. Dengan demikian, kontrak bisnis merupakan awal lainnya hubungan hukum, sedangkan kepailitan merupakan akibat hukum lanjutan apabila kewajiban dalam kontrak tersebut tidak dapat dipenuhi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai hukum kontrak bisnis dan kepailitan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.